pas gue live TikTok, tiba-tiba akun yang bernama sama pencaksilat Kerasakti, followersnya cukup banyak mau masalahnya. Itu komentar juga, sipit gitu. Gue lagi live di chat di spam, sipit. Sini dong, halo sipit, balas DM. Kan ngocol ya, panas gue tuh bang. Seperti yang lo bilang, lo deket sama perguruan PSHT sama IKSPI. Terdekat dua ini terdekat ya. Dan terbanyak gue kenal. Lo ada ketertarikan untuk belajar silat gak sih? Nah, sekarang kan lagi rame celebrity fight, influencer fight. Lo emang gak pengen kayak mereka? Gue dulu sempet kan mau di boxing. Gara-gara itu gue gendut mah. Gemuk. Blue corner, Selat merah, Marcel Radiva. Biasanya kan ada lampu-lampu kan biasanya kan. Kalau di Smackdown ya kan. Iya. Oke, balik lagi bersama Zenwalk di sini. Podcast combat sport pertama di Indonesia. Iya. Nih kalau ada Marcel pasti ada sesuatu nih. Ada kasus. Nih, lo ada apa sih Sel rame-rame sama organisasi pencak silat? Iya, jadi Kerasakti. Iya, betul. Ada apa nih Sel? Ini menarik sekali nih Sel, lagi rame nih. Jadi sebenarnya itu permasalahan simpel bang, kesalahpahaman doang gitu. Jadi ada akun yang berkedoknya tuh pencak silat Kerasakti, nama akunnya. Nama akunnya nih, di mana nih? Di Facebook awalnya. Facebook. Iya, di Facebook. Nah, gue lagi posting tentang perdukunan, tiba-tiba akun itu komentar di postingan gue. Kamu kan pendatang di negeri kami, gitu. Anjing, gue disebut pendatang. Kan ngocol ya ini akun. Pendatang dari planet mana ya? Nah itu makanya. Gue bayangin, gue keturunan bokap Wonogiri, ibu Sunda dan Betawi. Nggak ada luar negerinya. Gue berharap ada sih bang sebenarnya. Pengennya ada. Iya, gue cari ke kakek buyut, kagak ada. Gue pengen ada cindo-cindonya gitu. Apa Vietnam atau Thailand gitu. Masalahnya nggak ada gitu. Nah, terus disitulah gue balas-balasan tuh bang. Gue balas komentarnya, saya pendatang dari mana? Dibilangnya gue ngerusak budaya Indonesia. Budaya yang mana yang ngerusak? Itu kayak budaya perdukunan. Katanya dukun itu budaya Indonesia seolah-olah. Oh, dia pecinta budaya perdukunan. Iya. Nah, ini gue awalnya juga nggak tahu itu IKSPI bang. Karena namanya pencak silat Kerasakti. Nah, gue pikir ini ya mungkin mirip-mirip IKSPI, tapi ini perguruan beda gitu. Tapi lo sebelumnya udah tahu ya IKSPI itu apa? Tahu kayak organisasi pencak silat kan. Itu sering gue di TV-TV, cukup deket sama IKSPI. Gue kalau pencak silat itu deket dengan dua organisasi, PSHT dan IKSPI. Nah, kalau IKSPI itu gue deket di dunia pertelevisian. Kalau di PSHT di dunia perkontenan YouTube, sering bareng. Nah, maka dari itulah gue mikir, gue balas-balasin tuh pencak silat Kerasakti ini namanya nih di komentar. Gue balesin Facebook, gue pikir udahlah gue diemin. Sampai ada endingnya gue diemin capek nih orang nggak ngerti-ngerti nih. Gue pikir akun palsu biasa lah. Terus pas gue live TikTok, tiba-tiba akun yang bernama sama pencak silat Kerasakti, followersnya cukup banyak mau masalahnya. Itu komentar juga, sipit gitu. Gue lagi live di chat di spam, sipit. Sini dong, halo sipit, balas DM. Kan ngocol ya, panas gue tuh bang. Anjir, gue mending kalau ada keturunan Cinanya mah gue nggak apa-apa gitu. Kalau gue di ejeknya misalnya, Jamet gitu atau Jawa gitu, itu ya masuk akal gitu. Ini masalahnya nggak tepat gitu. Lo nggak terima jadi di? Nggak terima. Gue panggil, gue fit call bang, gue telepon di live itu. Nah, di live itu debat-debatan lah. Oh, dia nyambung? Iya, nyambung. Ada mukanya? Nggak ada. Masalahnya suara doang. Gue bilang fit call dong lu sini gitu. Sampai tahap itu gue belum tahu bang itu IKSPI logo yang dipakai. Dia nulisnya pencak silat Kerasakti doang. Nah, ejek-ejekan, hina-hinaan. Terus sampai akhirnya dia nutup telepon.
Terus gue masih ngejek-ngejek akun itu. Nah itu ketika gue live ada yang ngerekam, dipotong lah di bagian akhirnya itu. Gue ngejek-ngejek akun itu, di endingnya ini nih siapa sih perguruan, ini nih perguruannya nih, gue cari nih perguruan gitu. Siapa sih ini perguruan gitu. Nah itu dipotong seolah-olah gue lagi bahas IKSPI jadinya. Karena yang pas gue kasih lihat itu ada logo IKSPI di situ, si akunnya pakai. Akhirnya nggak lama kemudian itu ada yang potong, upload rame katanya di bawah IKSPI. Emang yang dipotong di bagian apanya sih? Di akhirnya doang itu. Lo lagi ngapain? Lagi ngejek-ngejek akun itu. Bahasanya seperti apa? Bahasanya kayak gini. Ini perguruan namanya pencaksilat Kerasakti, ini isinya manusia semua apa kera semua, gue gituin. Nanya. Itu gue nggak tahu sumpah, makanya gue nggak tahu itu ternyata logonya IKSPI. Anjir, gue pikir ini nama perguruan beda lagi kali ini gitu. Kok kalau IKSPI kan dekat sama gue, kok serasis ini ke gue, ini nggak mungkin gitu. Nah gue kasih lihat logonya, itu ada yang motong itu. Rame nih ketua-ketua IKSPI kontak ke gue. Ada apa nih Sel gitu? Enggak, lo ngata-ngatain Sel di bawah rame nih, ini kenapa kok bisa ada video gini? Awalnya ketua IKSPI ini ngira anggota IKSPI ini lagi heboh di bawah nih. Iya, akibat potongan video itu. Ketuanya kontak lo. Iya, kontak. Akhirnya Sel kayaknya mendingan klarifikasi dah gitu, biar yang bawahnya redam nih gitu. Karena ini kenapa nih, awalnya dikira AI bang. Karena ketua IKSPI juga mikir kan pesulap merah dekat sama IKSPI, nggak mungkin ngejek. Gue jelasin, berarti emang itu oknum, dicari bang akun yang itu. Dapet. Yang nama enggak nyampe sekarang belum dapat. Enggak, itu enggak diketahui ternyata. Tapi akunnya masih aktif. Masih aktif. Dan jadi nggak diketahui, bukan akun resmi gitu. IKSPI. Nah akhirnya kita jadwalin lah ketemu. Ya udah yuk klarifikasi biar nggak salah paham dan nggak semakin besar gitu. Dan gue ngucapin minta maaf juga sama IKSPI karena menimbulkan kesalahpahaman itu kan. Dan ini jadi pembelajaran juga ya buat gue. Next time jadi nggak terlalu meladeni akun-akun yang nggak jelas begitu. Karena khawatirnya jadi menimbulkan kesalahpahaman kayak gitu kan. Makanya ketemu ya ketua-ketua IKSPI mah ya gue tahu lah, baik-baik, bijak-bijak. Akhirnya dibantu klarifikasi gitu. Disampaikan ke pusat. Udah finish sih, selesai. Masalahnya udah clear ya. Udah clear. Udah aman ya. Udah clear, iya. Karena memang cuma kesalahpahaman akibat oknum itu. Cuma sebenarnya belum clear, Bang. Oknum itu masih dicari. Masih dicari sampai sekarang. Itu siapa? Kok mencemarkan nama baik IKSPI gitu. Tapi nggak sempet kan misalkan pihak yang tadi ke anggota-anggotanya sampai ngedatengin lo, maksud lo apa nggak sampai gitu kan, di sosial media aja ya bohnya. Karena cepet bang, pas itu tayang belum penontonnya belum banyak gitu. Itu ketua IKSPI langsung kontak. Terus gue kontak juga, gue telepon, iya Sel ini kayaknya bahaya kalau nggak diklarifikasi nih, nanti jadi menimbulkan kesalahpahaman gitu. Nanti malah diadu domba kitanya gitu. Padahal kita udah deket gitu kan. Ya udah, ayo kalau gue mah. Nah ini yang bener, maksudnya diselesaikan langsung. Tadi ngontak Marcel secara pribadi tadi ketua ini. Jadi diselesaikan nih, cari ini kenapa nih gitu. Iya, tabayun lah. Iya, ditabayun. Betul. Itu yang bener. Jangan langsung ketika lo di sosial media gembor-gembor yang nggak belum tentu tujuannya itu, dia balasnya dari pihak IKSPI dari sosial media juga. Iya, gitu. ngerinya atau gitu. langsung kekerasan ke lo gitu. Nah itu untungnya, makanya daripada nanti menimbulkan bentrok antara subscriber pesulap merah dan warga IKSPI, klarifikasiin aja. Jadi subscriber lo sudah semilitan itu ya? Ya lumayan bang, lumayan. Karena banyak yang nyerang akun itu juga. Pas gue live itu banyak yang nyerang akun itu. Udah bang, diemin aja, itu mah akun gak jelas gitu-gitu. Banyak juga. Nah maka dari itu, ini daripada double gitu kan, perang-perangan di medsos. Ya udah, mumpung untung aja karena gue deket sama IKSPI, ketuanya langsung kontak. Langsung, yuk buruan nih sebelum lebih besar gitu. Ya udahlah, kita klarifikasi bahwa sebenarnya yang saya lagi ejek-ejek adalah akun itu, nggak ada hubungannya sama IKSPI. Clear. Dan ya? Disitulah gue baru dikasih tahu, sayangnya Sel, yang dipakai tuh logo IKSPI di akun itu. Itu sembarangan pakai logo tuh harusnya ada sanksinya juga. Kata gue dengar sih dari salah satu teman pencaksilat, kalau ada oknum kayak gitu yang rasis, itu bayangin bang, rasis
terus body shaming, ya kan? Itu udah menyalahi pasal Ada banyak banget. UU ITE kan, kena nggak sih? Iya, dan bisa diskors katanya ya kalau ada oknum-oknum kayak gitu tuh. Nih, ini gue jadi kebayang bang, jangan-jangan selama ini ya kan banyak juga tuh berita-berita tentang bentrokan antara pencaksilat ini sama pencaksilat A, pencaksilat B sama C gitu. Jangan-jangan awal dasarnya dari akun-akun oknum kayak gini bang. Adu domba. Kita nggak tahu nih siapa padahal. Iya betul. Kita nggak tahu ini siapa padahal itu bayangin bang kalau misalkan itu akun orang belum tentu. IKSPI. Iya, gue bilang gitu juga ke ketua-ketua IKSPI. Bisa jadi ini bukan akun anggota IKSPI, bisa jadi mas. Gitu. Memang pengen karena ngelihat pesulap merah dekat sama IKSPI, dia pengen adu domba. Gitu. Nah, dari situ pembelajaran juga untuk gue sih, biar next time nggak perlu meladeni akun-akun yang nggak jelas, yang terlalu berlebihan ya. Itu biar dikontrol juga, dan itu juga diingetin sama ketua-ketua IKSPI, lebih hati-hati lagi meladeni akun-akun yang kayak gitu mas gitu. Nanti malah jatuhnya salah paham, kan bahaya nanti kalau ada kesalahpahamannya berkembang, dibalas di medsos, wah udah. Bisa ntar garis keras subscriber pesulap merah versus IKSPI kan nggak lucu. Di medsos rame bang, iya di medsos rame nanti gitu. Jadi ejek-ejekan, dan itu jadi perang saudara kan. Gue nggak pernah nyerang budaya kita kayak pencaksilat, nggak pernah gitu. Dan bahkan IKSPI waktu itu pas ada videonya yang berkostum IKSPI kan. Di video gue masih bisa dicek deh, yang nyalain lampu pakai tangan doang, nggak pakai listrik. Nah itu kan di videonya dibilang ini pernapasan, tenaga dalam dan semacamnya. Itu gue bongkar, dan humas pusat IKSPI ngedukung gue, karena dia malah klarifikasi di perguruan kami nggak pernah ada mas itu yang ngajarin kayak gitu. Iya, itu biasanya keahlian pribadi masing-masing gitu. Jadi memang untuk hiburan doang, bukan emang diajarin kayak seolah-olah ini tenaga dalam, jimat. Kemarin udah dijelasin juga, IKSPI aslinya itu nggak mengajarkan jimat-jimatan, nggak mengajarkan mistik-mistikan. Jadi beneran murni kungfu dan silat dicampur gitu. Ya bagus, jadi masyarakat juga tahu juga kan IKSPI yang aslinya kayak gimana gitu sih. Seperti yang lo bilang, lo deket sama perguruan PSHT sama IKSPI. Terdekat dua ini terdekat ya. Dan terbanyak gue kenal. Lo ada ketertarikan untuk belajar silat nggak sih? Nah itu masalahnya, gue nggak suka berkeringat tuh. Bener nggak suka berkeringat? Sumpah, kecuali di kasur. Nah kan? Iya. Sumpah bener. Gue di rumah, gue sampai maksain bikin gym. Lu tahu kan ya story gue beli treadmill, beli home gym. Jarang dipakai. Dipakai 30 menit, 20 menit, udah. Ntar seminggu lagi. Jadi belum ada ketertarikan untuk belajar silat. Belum, banyak sih nawarin dari PSHT nawarin, dari IKSPI nawarin kan. Ayo Mas Martin. Tapi kalau disuruh latihan kayaknya dah. Kemarin di tempat gua aja harusnya 4 set, baru 1 set. Nah itu bener. Udah tag team sama adiknya. Karena emang sebegitunya bang, gue kurang suka olahraga sih ya, keringetan. Tapi ya wajar sih kalau lo kurang suka olahraga tuh kelihatan. Dulu Marcel nggak kayak gini. Iya bener. Sekarang gua sampai DM lu, Sel, olahraga Sel. Gua sampai DM dia lagi story. Dia ngambil gambarnya dari sini kan. Iya, gua olahraga Sel. Banyak ini alasan gua pakai jubah. Biar nggak kelihatan perut tuh. Iya, olahraga. Iyalah. Emang lo nggak pengen kayak yang lain tuh? Sekarang kan lagi rame celebrity fight, influencer fight. Lo emang nggak pengen kayak mereka? Gue dulu sempet kan mau di boxing. Gara-gara itu gue gendut mah. Gemuk. Oh yang itu ya, lo latihan, stop, udah. Lo nyalain olahraga lo, padahal mah lo mindset. Ini harus gua sugesti dulu nih, ini harus gua hipnoterapi dulu. Kagak, gua olahraga itu jadi malah makan banyak anjir. Jadi nggak bisa dikendalikan, jadi gendut, jadi gemuk. Ini makanya ini kali ini Marcel Radiva nggak edukatif nih. Nggak edukatif nih, nyalain olahraga. Ini jadi nyalain olahraga nih. Karena emang gue memaksakan, tapi bang, gue memaksakan diri kalau lagi libur, lagi nggak syuting di rumah yang Bandung tuh, itu tetap maksain, ayolah gitu. Lari 30 menit maksimal lah gitu. 30 menit home gym juga 30 menit udah selesai. Gitu, tetap maksain. Tetap maksain olahraga juga ya. Iya, dikit-dikit tapi iya, itu harus dipaksa banget. Oke. Tapi mungkin gak sih seorang Marcel Radival nanti misalkan ada yang promotor nawarin untuk self fight lawan dukun mana gitu. Mau ayo lah. Welcome. Mau banget itu mah. Mau banget.
Asal dukun ya. Kalau orang umum kayaknya kayak sesama artis gitu. Aduh. Harus ada alasan gue ngehajar dulu apa. Kalau gitu. lawan pesulap gitu. Tergantung ya welcome aja. Tergantung pesulapnya sih. Koromedal gitu. Koromedal. Koromedal latihan loh. Makanya gue pinjem alat sulap ke dia. Alat sulap yang mahal dia punya semua masalahnya. Dan gue pinjem. Itu orang baik banget bang. Dia nggak pernah narifin gue minjem. Bahkan ada alat yang masih di gue sampai sekarang. Gak ditanya-tanyain sama dia. Banyak duit karena iya sih. Gak berseri udah dia. Makanya kalau bermasalah sama dia, gue nggak bisa minjem alat lagi. Oke Sel. Iya. Seorang Marcel Radival ini planning kedepannya mau bikin apa lagi nih Sel? Nggak pernah mau planning gue. Nggak pernah planning. Sumpah. Kalau dari dulu bang, dari gue zaman masih karyawan, bersyukur gue berpikir kayaknya gue seumur hidup karyawan. Pas muncul ojek online yang bisa diatur penghasilannya dan jam kerjanya, gue pindah ojek online. Gue berpikir kayaknya gue emang ditakdirin jadi ojek online. Udah nggak ada planning. Apa yang muncul di ide gue kerjain. Kayak dulu pas ojek online, gue mikir ini kalian sulap gue kalau gue nggak simpen di suatu tempat video, gue bakal lupa nih. Kayaknya di YouTube aja deh gue simpen. Gitu tujuan gue bang. Pengetahuan perdukunan gue ini gue taruh di YouTube. Ternyata banyak masyarakat yang suka diedukasi. Akhirnya dapat kontrak kerja sana sini gitu. Ojek online udah selesai nutup. Jadi kalau ditanya ke depannya gimana, gue termasuk orang yang nggak mau planning. Enggak. Jadi apapun ide gue yang muncul gue kerjain. Tanpa mikir malu, tanpa mikir gengsi, gue kerjain aja. Gitu. Tanpa mikir ntar rugi atau untung ya. Makanya kerjain aja. Kayak makanya gue buka ada pabrik emas juga, Blaze Gold. Ada apotek juga. Itu muncul aja bang. Gue ada duit nih, bingung ini dipakai apa lagi ya. Terus gue mikir buka lowongan kerja aja lah gitu. Udah buka. Nggak mikirin panjang lebar, harus ngitung ayo gitu. Nggak tahu rugi atau untungnya, kita lihat aja nanti. Oke. Jadi poinnya jalan aja dulu. Urusan belakangan. Iya, jalan aja dulu. Yang penting tanggung jawab. Kan ada di luar sana yang jalan dulu, hamil tinggal. Ikutin terus podcast Zenuk. Ahoy.